Lihat, lihat. Ini memang bukan wajah Korea. Juga bukan wajah pria metro. Tapi saya pastikan, paling tidak per detik ini wajah salah satu warga negara Indonesia yang paling taat dalam berlalu lintas. Kok bisa? Begini ceritanya. Ini kisah nyata nih. Saya mau cerita tentang bagaimana perjuangan saya bisa mendapatkan SIM A dan juga SIM C. Boleh percaya, boleh tidak. Apa persiapan yang saya lakukan? Bukan persiapan fisik, karena secara fisik saya sehat, tidak ada persoalan. Secara psikis ya agak deg-degan lah. Tetapi persiapan yang maksimal saya coba lakukan adalah dengan memperbanyak zikir. Jadi dari rumah sampai ke tempat pembuatan SIM keliling, lalu berlanjut ke kantor polisi, saya zikir terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan semacamnya. Kenapa? Karena saya sudah bisa membayangkan bahwa deg-degannya saya itu merupakan sinyal bahwa saya akan berhadapan dengan situasi yang pelik. Kalau bukan saya yang menawarkan suap, justru polisinya atau tepatnya oknum polisinya yang akan mengkondisikan agar saya melakukan siap. Bisa saya yang aktif atau justru si oknum yang aktif untuk terjadinya transaksi menyimpang semacam itu. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa kok saya dan mungkin juga banyak warga negara lainnya sudah punya prasangka yang buruk begitu ketika mau bikin SIM, ketika mau datang ke kantor polisi, ketika mau ujian mendapatkan surat izin mengemudi? Jawabannya adalah ya itulah manifestasi betapa di benak saya, barangkali juga di benak banyak orang, bicara polisi itu berarti mirip-mirip dengan bicara tentang sebuah institusi yang di dalamnya korupsi itu sudah sedemikian sistemik, seolah-olah begitu. Saking sistemiknya, maka secara otomatis radar insani kalau bisa dibilang begitu, radar manusia itu sekonyong-konyong menyala ketika saya akan berhadapan dengan polisi, lebih-lebih datang ke kantor polisi. Memang cara pandang semacam ini harus dikoreksi, karena tidak betul juga kalau kita pukul rata mengatakan, oh seluruh insan Tribrata itu pasti mau terima suap. Saya juga tidak sepakat kalau disimpulkan begitu. Tetapi lagi-lagi perasaan cemas, perasaan risau, perasaan yakin bahwa akan terjadi transaksi menyimpang di kantor polisi adalah sebuah bukti yang tak terbantahkan tentang kesan sistemiknya korupsi di institusi korps baju coklat itu. Kenapa ya? Kenapa bisa menjadi sedemikian sistemik ya? Nah, suatu ketika saya pernah berbincang nih dengan lulusan Akpol, lulusan Akademi Kepolisian, yang kemudian ditempatkan di satu wilayah. Ini merupakan penugasan pertama dia setelah lulus dari Akademi Kepolisian. Saya tanya dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, sejak kapan saudara melakukan penyimpangan berupa korupsi? Terima suap, main uang, dan semacam itu. Jujur dia katakan ke saya, sejak penugasan pertama. Artinya, sesaat setelah dia lulus dari Akpol, ternyata betapapun di Akpol diceritakan, diajarkan serba aneka hal yang ideal, yang sempurna, yang normatif, yang moralis dan seterusnya. Tetapi begitu masuk ke penempatan pertama, sang lulusan Akpol sudah langsung menerima kenyataan yang pahit bahwa ternyata dunia kantornya tidaklah seindah seperti yang digambarkan di tempat pendidikan dulu. Penyimpangan pertama dia lakukan sejak dia menjalani penugasan pertama kalinya. Pertanyaan saya berlanjut masih dalam kelompok pertanyaan pertama. Apa sesungguhnya atau siapa sesungguhnya yang membuat Anda tidak bisa mengelak untuk kemudian melakukan penyimpangan pada penugasan pertama itu? Terus terang dia katakan ke saya, senior saya, persis satu angkatan di atas saya. Betapa dekatnya ya. Proses edukasi menjadi oknum polisi itu sedemikian intens. Dari kakak angkatan ke adik angkatan di tempat penugasan. Ketemu saban hari. Pertanyaan saya berlanjut. Kalau begitu, ini pertanyaan kedua nih. Apa gerangan atau siapa gerangan yang bisa menghentikan Anda melakukan perbuatan menyimpang itu? Ternyata jawaban dia sama loh. Jawaban dia sama. Dia katakan sesungguhnya figur yang paling berpengaruh terhadap junior agar berhenti melakukan penyimpangan adalah senior. Notabene juga satu angkatan di atas. Dari situ saya simpulkan bahwa sosok senior atau kakak angkatan ini sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Strategis yang negatif bermakna bahwa kakak senior ini sangat kuat pengaruhnya, sangat kuat daya persuasifnya untuk menghasut
adik angkatannya agar melakukan perbuatan menyimpang. Itu strategis dalam pengertian yang negatif. Pada saat yang sama, strategis dalam pengertian yang positif. Bahwa orang yang sama, senior yang sama, kakak angkatan yang sama itu juga yang sesungguhnya bisa berperan layaknya malaikat untuk menguras hati adik angkatannya agar bersih, agar tidak ada noda hitam, agar tidak ada celah, agar tidak berpikiran untuk menciderai masyarakat. Perasaan gundah saban kali berurusan dengan polisi karena muncul buruk sangka bahwa akan terjadi suap di situ, barangkali merupakan cerminan bahwa edukasi menyimpang dari kakak angkatan ke adik angkatan, berlanjut lagi ke adik yang di bawah, berlanjut lagi dan seterusnya, itu tampaknya masih terus bergulir. Itu yang memunculkan kesan paling tidak bahwa korupsi akhirnya sudah layaknya budaya yang menyimpang yang tidak bisa terhindarkan. Setiap ruang kerja, setiap area kerja, setiap penugasan seolah-olah niscaya ada warna duit di dalamnya. Sudah menjadi budaya yang menyimpang, sudah menjadi praktek yang sistemik yang juga terlarang. Nah, saya berlanjut. Itu saya rasakan betul ketika saya mengurus SIM. Saya sudah zikir, saya sudah coba meluruskan niat bahwa saya tidak mau hengki-pengki dengan siapapun selama mengurus surat izin mengemudi. Tapi perempuan yang duduk di samping saya, istri saya, sudah mulai membuka wacana tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Mulailah dia bertanya, "Udah siap belum duit receh? Sudah siap belum taruh sebagian di saku kanan, sebagian di saku kiri?" Saya katakan no way. Walaupun dia istri saya, tapi coba saya pastikan saya tidak mau main 4 gulipat untuk mendapatkan izin bahwa sebagai warga negara Indonesia saya memang boleh mengemudi kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Masuklah kami ke pekarangan kantor polisi. Lalu diarahkan kami untuk pertama kali, seingat saya, mendaftar untuk tes psikologi atau semacam itulah. Nah, ketika mendaftar untuk tes psikologi pun sudah mulai ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, "Bapak sedang sibuk ya?" Ini pertanyaan yang tendensius nih. "Bapak buru-buru ya? Bapak mau cepat ya?" Sepertinya tidak berlebihan. Kalau saya tafsirkan, ini sinyal bahwa ada sesuatu yang bisa dimudahkan, ada sesuatu yang bisa dibikin cepat, ada sesuatu yang bisa dibikin enteng untuk mengatasi bahwa hari itu saya sedang buru-buru, hari itu saya sedang sibuk, hari itu saya sedang ingin cepat. Tapi saya katakan, "Tidak, Pak. Hari ini saya tidak sedang buru-buru, hari ini saya tidak sedang sibuk, jadi biasa saja." Terlihat loh oleh mata kepala saya bagaimana petugas di depan saya ini, saya tidak tahu apakah dia itu polisi yang sedang tidak berseragam ataukah dia ASN, saya tidak tahu, tetapi terlihat betul oleh saya orang yang duduk di hadapan saya ini langsung berubah ekspresi mukanya. Dari yang barangkali semula penuh harap, ada keceriaan tendensius, tiba-tiba saja berubah menjadi kerut masam. Dia seperti tidak happy mendengar jawaban saya. Seakan-akan satu peluangnya untuk mendapatkan uang jajan ekstra lenyap ketika saya katakan saya mau yang lempeng-lempeng saja. Dan ajaibnya, betapapun kemudian saya tidak main uang pada tahap itu, ternyata hasil pemeriksaan psikologis enteng-enteng saja tuh. Tidak ada kendala sama sekali. Dalam alokasi waktu yang diberikan saya bisa selesaikan semuanya dan saya tidak harus mengulang. Langsung dinyatakan lulus. Ternyata bisa kan? Kalau memang sebagai warga negara kita ini tahan godaan, tahan tekanan, kita bisa mengelak hasutan untuk main duit dalam urusan surat-surat semacam ini. Berlanjut pemeriksaan kesehatan. Sehingga saya ada pemeriksaan penglihatan dan semacamnya. Nah, mungkin karena sudah mendengar dialog sebelumnya, maka pada tahap kedua ini tidak ada itu kalimat-kalimat penuh makna yang menawarkan kemudahan-kemudahan bagi saya. Biasa-biasa saja. Oke, sudah selesai 2 tahap, saya lanjut ke tahap berikutnya. Hasil pemeriksaan itu saya bawa ke loket berikutnya. Di loket berikutnya mulai ditanya-tanya, "Pekerjaan apa, Pak? Dinas di mana?" dan seterusnya. Pertanyaan ramah tamah yang kalau saya maknai secara busuk hati ya mungkin agak berlebihan juga, mengingat antrian cukup panjang.
Semua orang tentu ingin bekerja secara efisien. Ini bukan kesempatan halal bihalal. Toh semua sudah terbaca di KTP, pekerjaan dosen, alamat di sana. Semua sudah tersedia informasinya. Memang akhirnya saya jawab, sebetulnya yang tertulis di KTP ini adalah informasi tempo dulu. Ketika saya bekerja sebagai dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Si polisinya lalu berkata, PTIK Pak, coba Bapak ketemu komandan, mungkin bisa lebih gampang. Artinya si polisi ini lagi-lagi juga mencoba menawarkan kemudahan. Mungkin dia mencoba berbaik hati kepada saya agar saya menemui komandannya agar kemudian bisa mendapatkan jalan pintas untuk mendapatkan SIM. Tapi saya katakan, serius ya, saya katakan tidak usah. Berulang kali dia tawarkan kepada saya untuk menemui komandannya dengan status sebagai dosen PTIK. Tapi berulang kali pula saya tolak tawaran itu. Selesai, tidak ada persoalan. Lanjut ke tahap berikutnya, sidik jari dan pengambilan foto. Mungkin karena sudah siang ya, di tahap yang ini petugasnya ketus. Katanya polisi sahabat masyarakat, polisi itu melayani, polisi itu mengabdi, mengayomi, dan sebutan-sebutan indah lainnya. Tapi sebutan-sebutan indah itu tidak tampak, tidak tercermin di wajah polisi yang melayani saya di tahap berikutnya ini. Sidik jari dan foto. Ketus. Mungkin memang begitu nada seharusnya polisi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas nadanya tidak enak. Nah, di tahap itu jelas juga tidak ada hengki-pengki atau sejenisnya. Masuk ke tahap berikutnya yang seumur-umur baru kali itu saya jalani, yakni tes berbasis komputer. Jangan bayangkan Roblox, jangan bayangkan game-game online yang seru. Harus terus terang saya katakan kepada institusi Polri bahwa tes berbasis komputer untuk mendapatkan SIM itu terasa sudah bahala. Sudah terasa ketinggalan zaman, terasa meletihkan. Tidak panjang sesi permainannya, tetapi terasa menjemukan. Mungkin harus diganti gamenya, mungkin harus diganti simulasinya agar lebih menarik, agar lebih punya nilai edukatif lagi bagi pelamar SIM. Karena saya ingin punya SIM A dan SIM C, maka saya tes 2 kali. Untuk SIM A, lolos. Sekali ujian langsung lolos. Tapi untuk SIM C, seingat saya harus jalani 2 kali karena tes yang pertama saya ternyata gagal. Jadi saya ulangi. Sempat ada petugas polisi yang merapat ke saya dan sepertinya ingin memberikan bantuan, mungkin semacam kisi-kisi atau bocoran jawaban atau sejenisnya. Tapi saya kirim gestur positif kepada dia bahwa izinkan saya untuk berfokus, berkonsentrasi, mengerjakan secara mandiri saja. Tidak usah ada tutorial, tidak perlu ada mentor, tidak usah ada bimbingan tes, saya kerjakan sendirian saja. Dan alhamdulillah berhasil. Masuk ke tahap terakhir, yaitu ujian praktek. Wah, kalau tadi saya katakan ujian berbasis komputer sudah terasa ketinggalan zaman, lebih-lebih lagi ketika ujian praktek. Saya harus, betapapun saya sudah fasih mengemudi motor dan mobil, tapi tetap saya harus tes lagi. Karena SIM saya yang sebelumnya sudah mati. Pertama saya mengemudi motor yang ampun sudah berisik sekali mesinnya, penanda bahwa itu motor sudah sangat tua usianya. Lancar, berhasil. Ketika ujian mobil baru ini terasa beratnya setengah mati karena mobil yang saya kendarai mirip-mirip dengan angkot yang sudah sangat-sangat rongsokan. Harus belajar belok kanan, belok kiri, mundur, mendaki, menurun dengan versnelling yang sudah ampun-ampun dan berisik suaranya. Bisa terlihat oleh saya bahwa petugas sepertinya memperlihatkan ekspresi wajah yang juga tidak begitu happy. Apakah itu disengaja atau tidak? Jangan-jangan juga merupakan sebuah bentuk intimidasi agar saya mengeluarkan sesuatu dari kocek saya agar saya bisa lulus dari ujian-ujian semacam itu. Dia hanya katakan coba lagi. Bagi warga awam, kalimat semacam itu memang mudah sekali untuk dimaknai. Ini saya berada dalam kondisi under pressure. Dan agar saya bisa lolos dari kondisi under pressure, maka saya harus memberikan upeti. Bisa saja ditafsirkan segampang itu. Tapi lagi-lagi saya memilih menahan godaan agar saya bisa kebal terhadap segala macam bentuk pesan-pesan yang eksplisit ataupun implisit agar terjadi transaksi menyimpang di kantor polisi. Dan alhamdulillah ternyata saya lolos. Dapat SIM A, dapat SIM C di hari yang sama dalam proses beberapa jam saja. Kisah nyata ini saya kirim untuk warga negara
untuk semua, termasuk untuk mantan petinggi KPK, Bang Saur, yang seolah ingin mengatakan bahwa niscaya kalau ke kantor polisi mengurus SIM, pasti keluar uang tidak sebagaimana mestinya. Saya ingin menyanggah itu. Ada petinggi polisi yang pernah mengatakan jangan pancing-pancing petugas agar mau menerima suap. Itu kalimat yang benar. Tapi pada saat yang sama, mawas diri yuk. Saya ingin katakan, polisi pun jangan pancing-pancing masyarakat agar memberikan uang kepada mereka. Jadi transaksi, saya ulangi, sebutan transaksi itu menurut saya adalah benar adanya. Inisiatif untuk hengki-pengki, bermain suap dan sejenisnya bisa datang dari kedua sisi. Bisa datang dari warga yang membutuhkan layanan kepolisian dan juga bisa datang dari personil polisi sendiri. Alhasil, akhirul kalam, SIM bukan semata-mata kartu, bukan semata-mata plastik. Dua benda kecil yang terselip di dompet kita ini adalah refleksi bobot moralitas masyarakat, sekaligus level kepatutan, level etis personil polisi. Jangan salahkan bunda mengandung kalau di jalan raya banyak kecelakaan. Karena boleh jadi tidak sedikit masyarakat yang mendapatkan dua benda kecil ini dengan cara yang tidak keruan. Anda siap punya SIM? Pastikan berzikirlah, berdoalah agar Anda terhindar dari godaan dari awal hingga akhir. Minta pertolongan Tuhan.